Haleluya. Yang pertama, GKNS apa kabar? Semangatnya mana nih? Belum ada. Kita pagi-pagi harus lebih semangat karena hari ini hari yang penuh sukacita. Apa kabar GKNS? Salam luar biasa, antusias. Excellent sekali lagi. GKNS apa kabar? So, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hari ini kita mau bersukacita karena Yesus telah menebus dosa kita. Amin. Oleh darahnya kita
boleh dibebaskan oleh kuasa darah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, kami bebas. Kami bebas karena Engkau Yesus Tuhan menebus dosa-dosa kami Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau yang sanggup Tuhan membebaskan kami dari segala dosa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
menari bagi Engkau, kami mau bersuka cita bagi Engkau Yesus Tuhan, dan kami mau memuji lebih lagi akan kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan setiap yang percaya kita katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Benar kalau saat ini kita sudah bebas? Amin. Mau menari buat Tuhan karena hari ini kita dibebaskan. Amin. Dengan sungguh-sungguh kita mau menari bagi Tuhan. Kita ungkapkan sukacita kita dengan segenap hati. Saudara bersedia? Sekali lagi, saudara bersedia menari bagi Tuhan? Puji Tuhan. Kita angkat pujian, mau mere. Ikuti gerakan saya ya. Sion suka memuji Tuhan, di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi sila sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan, dong kamu fabire, shalala shalala shalala. Ku mau nyanyi sila sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan, dong kamu fabire, shalala shalala shalala. Putar ke kiri, mari semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, mari sekarang kanan, mari semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, mari Sion suka memuji Tuhan, kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi sila sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan, do kamu fabire, shalala shalala shalala. Ku mau nyanyi sila sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan, do kamu fabire, shalala shalala shalala. Putar ke kiri, mari semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, mari sekarang kanan, mari semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, mari putar ke kiri, mari semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, mari sekarang kanan, mari semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, mari putar ke kiri, mari semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, mari sekarang kanan, mari semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, mari Haleluya.
because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Pagi hari ini segala ucapan syukur yang berlimpah-limpah kami naikkan di hadirat-Mu. Bahwa kembali Tuhan kami ada hadir di tempat di sini dan kami dapat beribadah dengan leluasa, dengan damai dan sejahtera di tengah-tengah segala kemelut dunia yang tidak ada habis-habisnya. Berbicaralah kepada kami Tuhan singkat padat pendek pada pagi hari ini. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kami pencerahan, termasuk saudara-saudara kami Tuhan yang sebentar sore, dimanapun mereka berada, akan menikmati, akan streaming ini juga. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan setiap orang percaya mengatakan, amin. Berikan tepuk tangan yang hangat saudara. Puji Tuhan. Anda bahagia pada pagi hari ini? Amin. Saudaraku, kita semua dalam kondisi yang amat-amat berbahagia. So, pagi hari ini di tengah-tengah segala keadaan dunia yang sedang melanda kita semuanya, kita ingin berbicara tentang satu topik, saudaraku, wisdom, hikmat, yang teramat-amat penting kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Hari-hari di mana setiap pribadi berada di dalam kondisi yang betul-betul tertekan, penuh dengan ketidakpastian apa yang akan dihadapi dan tidak ada yang bisa menjawab apapun juga menyangkut akan barang yang bernama COVID-19 ini. So apa yang akan kita lakukan saudaraku? Kita akan berbicara tentu tentang wisdom, bagaimana kita perlu hidup dengan wisdom ini, hikmat yang Tuhan sediakan bagi kita. Firman Tuhan berbicara di dalam Amsal 24 ayat 32. Aku memandang, aku memperhatikan, aku melihat, dan menarik suatu pelajaran. Ya kalau Anda mau buka, tidak kesulitan sama face shield Anda, saudaraku Anda bisa lihat inti daripada apa yang tertulis di dalam Amsal 24 ayat 32. Sekali orang berpikir kan ada ayatnya juga di dalam firman Tuhan bahwa permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Cukupkah kita berpikir ataupun kita menerima bahwa kita takut akan Tuhan karena kita orang-orang percaya, maka hikmat itu akan turun dari langit kepada setiap pribadi kita dan kita tiba-tiba, saya, Anda semuanya akan mempunyai hikmat itu. Dan tentu tidak demikian halnya saudaraku. Semua ayat-ayat firman Tuhan yang Anda baca, saya baca, kita baca, tentu sekali lagi kita harus bisa membedahnya. Kita harus bisa untuk melihat dalamnya daripada kalimat yang tertulis di dalam firman Tuhan itu. Terus kalau kita menyambutnya hanya dengan sederhana, permulaan segala hikmat adalah takut akan Tuhan, semuanya akan datang dari atas kepada kita dan tiba-tiba kita semua menjadi orang-orang berhikmat dan tentunya itu tidak demikian halnya. Terlalu sederhana untuk kita menangkap akan kalimat ayat seperti demikian. Dan karena itu ketika saya mencoba melihat apa sih arti kata wisdom ini, hikmat ini, dan saya bisa memberikan berbagai-bagai definisi yang saudaraku lebih baik kita tidak menyebutnya sebab Anda akan sulit untuk dapat mengingatnya kembali. Tetapi mari kita berbicara bagaimana kita, Anda dan saya, mendapatkan itu hikmat. Dan inilah ayatnya yang tertulis di dalam Amsal 24. Ketika engkau dan saya memperhatikan, memandangnya, memperhatikannya, saudaraku, lalu menarik suatu pelajaran. Hidup Anda dan saya, saudaraku, harus selalu
Tidak, begitu saja Anda mendengarkan berita, Anda membaca sebuah buku, Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda membaca Alkitab. Saudaraku, apa saja yang Anda lakukan di dalam setiap hari, berapa jam? 12 jam. Saudaraku, ketika kita bangun pagi dan melakukan segala kegiatan kita dan berakhir pada malam hari, pelajaran apa yang Anda peroleh pada hari itu? Suatu pelajaran harus Anda dapatkan. Hidup ini tidak menjadi satu rutinitas, bangun pagi terus mandi dan sebagainya. Saudaraku, tetapi setiap langkah, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita alami, apa yang orang lain alami, harus memberikan suatu pelajaran. Semakin Anda menjadi manusia yang acuh tidak acuh, tidak mau tahu, tidak mau mengerti pokoknya diri saya sendiri, dan Anda tidak mencoba untuk melihat, memperhatikan, dan mencoba mendapatkan suatu pelajaran. COVID ini, dunia yang sedang bergejolak yang tidak ada habis-habisnya ini, pelajaran apa yang Anda dan saya dapatkan? Kesulitan-kesulitan hidup, berbagai-bagai kondisi kehidupan yang makin membuat diri kita tidak bisa bergerak dan makin tidak ada kejelasan. Adakah itu semuanya hanya berhenti sampai di sana untuk kita buat angkat tangan? Tentu tidak. Kita ingin, saudaraku, bahwa setiap pribadi kita masing-masing belajar menarik suatu pelajaran. Sebab kita tidak ingin demikian halnya. Firman Tuhan mengajarkan di dalam Wahyu, belilah minyak, oleskanlah minyak. Supaya dengan minyak yang dioleskan di mata kita, telinga kita dan diri kita, kita bisa mendengar, memperhatikan, membaca, dan menarik pelajaran-pelajaran hidup yang memperkaya engkau dan saya. Bukan asal berita begitu saja, bukan asal kejadian begitu saja, bukan isu-isu sampah murahan yang beredar luar biasa, tetapi hal-hal yang memperkaya dirimu, diri kita masing-masing, setiap hari. Hikmat tidak diperlukan untuk orang-orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, pendidikan luar biasa. Tidak ada itu. Di dalam Alkitab kita tidak membaca hal-hal seperti demikian. Firman Tuhan mengajarkan satu hal yang sederhana, barang siapa yang lapar dan haus. Lapar mereka akan dikenyangkan, haus mereka akan disegarkan, mereka mendapatkan sesuatu di dalam kehidupan mereka. Dan itulah modal utama bagi setiap orang percaya. Apapun latar belakangnya, bagaimanapun pendidikannya atau tidak ada pendidikan, tapi orang itu haus dan lapar. Saudaraku, maka firman Tuhan yang ada di tanganmu itu, saudaraku, tersedia bagi setiap orang. Tidak hanya untuk sang pendeta, tidak hanya untuk orang-orang yang kemudian cerdas, hebat dalam memandang, mengerti. Nah, setiap pribadi, karena permulaan takut. Olahan hikmat adalah takut akan. So, kau harus meyakini akan dirimu, saudaraku, bahwa setiap pribadi kita setiap hari harus diperkaya. Ada nilai tambah setiap hari yang Anda dan saya dapatkan di dalam hidup ini. Dan kalau kau sudah 5 tahun ikut Tuhan, 10 tahun kau ikut Tuhan, apa yang kau dapatkan? Beberapa ayat yang kau hafalkan? Saudaraku, beberapa pengertian yang kau dapatkan? Atau semakin, saudaraku, dirimu, diri saya, diri kita semuanya, melihat bahwa semakin kita memandang dan melihat, memperhatikan, ada banyak pelajaran-pelajaran hidup yang harus memperkaya diri kita dan pada akhirnya memperkaya orang lain. Sebab ketika kita kaya, kita ingin membagikan. Terlebih bahagia memberi daripada menerima. Engkau tidak akan menjadi orang-orang hanya menerima firman Tuhan setiap hari Minggu atau sebutkan kapanpun.
Tapi engkau dan saya akan menjadi pribadi-pribadi yang ingin dari apa yang kau terima, engkau bagikan. Engkau ingin memperkaya orang lain, kau ingin menjadi bau kehidupan yang menghidupkan. Dan itulah maknanya kita mengiring akan Tuhan. Dan di dalam masa-masa seperti demikian ini, saudaraku, ada begitu banyak orang yang tidak hanya dapat berbicara dengan bahasa yang negatif, waduh sulit, aduh hancur ini semuanya, waduh kita menghadapi mentok jalannya nih di dalam usaha, pekerjaan, kehidupan, keuangan. Maka pelajaran itu menjadi pelajaran yang justru negatif kalau kita membicarakannya dengan bahasa yang demikian. Tapi kalau kita mulai bicara dengan bahasa yang positif ini, bahasa yang kau yakini bahwa dengan Allah kita lakukan, sebutkan perkara yang besar, bahwa setiap orang percaya, bagi setiap orang percaya, tidak ada yang mustahil, maka inilah bahasanya yang kau pergunakan. Dan engkau tidak hanya akan mengatakannya karena kau hafal ayatnya, no. Engkau kaya dengan segala apa yang setiap hari engkau lihat, engkau baca, engkau dengar, engkau lalui. Tentu kalau orang hanya menyukai, saudaraku, akan cerita-cerita horor semacam itu, jahe langkung, dan segala macam cerita-cerita omong kosong, saudaraku, yang amat disukai di negeri ini, yang tahayul, jangan harap Anda dapat satu pelajaran apapun juga. Anda menghabiskan waktu. Kalau kau ingin menjadi pribadi yang suka mendengar isu-isu, saudaraku, melalui apapun juga, melalui medsos yang berlimpah-limpah, dan kemudian membicarakannya, saudaraku, kau tidak akan dapatkan apapun juga. Tapi kalau kau mulai belajar memperhatikan yang manis, yang benar, yang adil, yang disebut kebenaran itu, dan engkau ingin itu membentuk akan dirimu, jadilah menurut imanmu. Kau akan melihat dirimu semakin hari diberkaya, tidak terbatas kepada usiamu, tidak terbatas kepada pendidikanmu, tapi Roh Kudus yang ada di dalam dirimu dan dalam diri saya akan membawa engkau kepada seluruh pengertian dari apapun yang kau dan saya lihat setiap hari dalam hidup ini. Dan kalau orang Kristen hanya jalan di tempat, puas dengan pergi ke gereja setiap hari Minggu, puas dengan sedikit khotbah, saudaraku, engkau tidak pergi kemana-mana. Akhir dari perjalanan setiap orang yang mengiring akan Tuhan, mendengarkan firman Allah, harus membawa dirinya mulai menggali semuanya lebih jauh sendiri. Dengan apa? Ya tadi, engkau melihat, engkau perhatikan, engkau memandangnya, dan suatu pelajaran, satu pengertian muncul setiap hari. Setiap hari menjadi baru. Setiap hari tidak hanya menjadi ayat-ayat yang dihafalkan, pengertian, pemahaman yang semakin hari akan memperkaya engkau dan saya. Dan dengan pemahaman itulah, sekali lagi saudaraku, engkau menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa. Kau tidak lagi menjadi kanak-kanak di dalam segala hal, tapi engkau menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan itu yang dibutuhkan. Sebab sekarang di dalam kedewasaan, ketika engkau adalah anak-anak, semua harus dicekoki. Semua harus diterima dan telan. Tapi semakin engkau dewasa, engkau mulai mencerna segala sesuatu. Engkau memperhatikan segala sesuatu, mencerna segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Dan dari pencernaan itulah engkau mulai mendapatkan energi kehidupan. Alkitab tidak mengatur segala sesuatu, saudaraku, di dalam hidup ini. Engkau yang harus menggalinya. Engkau sendiri, bukan hanya terbatas kepada khotbah sang pendeta, tapi engkau sendiri ada kehausan dan kerinduan untuk memperluas segala pengertian dan pemahaman. Dan apa yang kau minta, engkau akan dapat. Ketika engkau mengetuk, maka pintu akan dibuka. Setiap pribadi kita, saudaraku, akan mendapatkan
pemahaman, pengertian. Ya, yang pada akhirnya tidak pernah membuat kita bosan dan jenuh. Kekristenan akan bosan dan menjenuhkan bila mana semua menjadi rutinitas. Pokoknya saya sudah ke gereja, pokoknya saya sudah dengarkan firman Tuhan, pokoknya saya sudah sedikit kasih itu di dalam kotak persembahan. Oke Tuhan, sampai ketemu nanti. Saudaraku, bukan pengertian semacam demikian. Setiap kita ada di dalam pertandingan iman yang benar. Kita tidak ingin jalan di tempat. Kita tidak ingin jalan, saudaraku, hidup hanya di situ-situ saja. Tapi oleh kehausan dan kerinduan kita untuk memandang, memperhatikan, melihatnya, dan menarik suatu pelajaran, setiap hari engkau akan menjadi semakin kaya. Dan inilah yang kita butuhkan pada masa-masa semacam demikian. Apa yang terjadi sekarang tidak hanya akan membuat kita down, membuat diri kita, lumpuh, membuat diri kita, saudaraku, tidak tahu apa yang mau dilakukan. Tidak bisa dong. Hidup ini jalan terus. Dan pelajaran-pelajaran apa yang harus saya lihat Tuhan dari semua perkara ini. Agar dengan demikian Tuhan saya menjadi kuat, saya bertambah-tambah di dalam Engkau. Dan dengan demikian Tuhan, pengertian itu memperkaya diri saya, dan demikian saya tidak akan menjadi lemah, dan saya tidak akan menjadi lesu. Firman jelas memperingatkan kepada kita, jangan lihat yang dulu-dulu, yang udah lewat, lihat ke depan. The future, itulah yang ada dan saya hadapi sekarang ini. What next? Apa yang berikutnya nih? Di dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini. Setiap pagi tadi pagi juga tentu saya memperhatikan berita-berita dunia. Apa yang terjadi di Inggris, apa yang terjadi di Eropa, apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Vietnam, tentang sang barang ini, sang COVID ini. Dan saya tidak perlu ceritakan semua secara detail, tapi intinya itu berita tidak, yang saya tunggu-tunggu ada sedikit berita yang bagus, tidak datang-datang. Dan kalau berita yang bagus itu tidak datang-datang, bagaimana dong? Langsung kita kata, habis kita ini. Noh, berita itu mengajarkan kepada kita bahwa kita nggak bisa menyerah, kita nggak bisa, saudaraku, tunduk, kemudian kita kehilangan akan semangat kehidupan ini, nggak bisa. Kita ingin melihatnya bahwa kita menjadi Kristen-Kristen yang bukannya miskin, buta, melarat, dikatakan di dalam Wahyu. Kita ingin justru menjadi Kristen-Kristen yang diperkaya, yang matanya bersinar, yang semangat kehidupannya tetap ada di situ. Banyak keadaan bisa membuat Anda dan saya, saudaraku, di dalam situasi di mana, Tuhan, oke, kita manusia dengan darah dan daging, tapi kita tidak ingin menjadi manusia-manusia yang tinggal tenggelam di dalam segala itu. Kita tidak ingin menggunakan bahasa-bahasa yang negatif. Bahasa-bahasa yang pada akhirnya menghancurkan diri kita. Sebab apa yang kau katakan adalah gambaran daripada imanmu. Tapi kalau kau mengeluarkan bahasa bernada yang positif, sangat berbeda. Sebab apa yang kau ucapkan itu gambaran dari dirimu. Dan kalau kau sering mengucapkannya, dengan penuh kepastian apa yang manis, apa yang benar, apa yang disebut keadilan, apa yang disebut kebajikan, everything yang disebut positif, maka engkau dan saya dan kita semua akan menjadi manusia-manusia yang betul-betul optimis, positif. Dan itu kita sangat perlukan, saudaraku, menghadapi akan hari-hari ini. Sekali lagi, Yesus tidak mengatakan kepada kau ikutlah agamaku, Yesus katakan ikutlah aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan di mana Yesus datang, dia tidak hanya mengeluh, aduh kasihan nih, Lazarus sudah mati, gimana nih? No, justru aku biarkan ketika aku mendengar berita bahwa Lazarus sakit berat, dan bahwa Lazarus menghadapi hari-hari yang luar biasa. Dan aku datang di sini supaya engkau semua belajar percaya. Dengan itu, kebangkitan itu muncul.
Dan inilah yang akan kita ikuti sebentar ini melalui perjuangan ini. Yesus mati, tapi Yesus bangkit. Dia tidak ajarkan sebuah agama, dia ajarkan apa yang ada di dalam dirinya yang dia beritakan. Dan kekristenan tidak boleh berhenti pada hanya sebuah agama. Hari Minggu datang duduk dengar pulang, kita sudah melaksanakan kewajiban agama kita, semua urusan beres. Tidak beres, saudaraku. Tidak akan beres. Tapi apa yang kau dan saya harus lakukan adalah engkau mengiring akan dia. Engkau akan pikul salib. Engkau akan belajar menyangkal diri setiap hari. Melalui bantingan-bantingan hidup inilah seharusnya dan pasti kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh dan kuat dan dapat menghadapi akan kehidupan ini dengan penuh kepastian dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan inilah pesan yang harus kita senantiasa perhatikan di dalam hidup ini. Setiap kejadian apapun kecilnya yang terjadi setiap hari di dalam kurun waktu 12 jam sebutkan. Di mana engkau beraktivitas, saya beraktivitas. Apa yang kau baca, apa yang kau dengar. Saudaraku, semua harus memberikan nilai tambah. Orang Kristen tidak mau, saudaraku, hanya begini-begini saja. Dia ingin diperkaya. Dia ingin menjadi semakin bertambah di dalam Tuhan. Dia ingin naik kelas. Apakah engkau cukup puas menjadi Kristen yang datang duduk dengar setiap hari Minggu? Ya, kita dengarkan khotbah dari pendeta. Hah? Udah cukup lah, mau apa lagi nih? No, tidak ada yang cukup. Segala sesuatu adalah tetap keinginan yang kuat di dalam dirimu untuk dapat mendapatkan pemahaman, pengertian yang lebih dalam. Wisdom, hikmat yang Allah mau berikan dan memperkaya dirimu sehingga engkau dapat berkata dengan tepat, engkau dapat berbicara dengan tepat, engkau dapat berpikir dengan tepat dalam segala hal yang kau dan Anda saya lakukan. Jadikah engkau manusia sempurna? Jadikah saya sempurna? Of course not. Tentu tidak. Sebab juga dari keputusan kita yang salah, daripada mungkin kegagalan yang kita alami dalam hidup ini, ada pelajaran. Semua ada pelajaran. Dan pelajaran itu bukan hanya ada udah nasib saya. Pelajaran itu bukan ini hari yang sial atau no. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Sekarang kau bernafas, inilah anugerah hidup. Bahwa kau dan saya masih bisa duduk di sini. Dan apa yang kau ingin pergunakan dengan anugerah hidup ini adalah jawaban yang kau sendiri harus jawab. Tidak ada apapun saudaraku yang turun dari langit begitu saja. Tapi kalau kau menghargai anugerah hidup ini, isilah hidupmu. Perkayalah dirimu. Jangan dikatakan kau hidup tapi engkau mati. Hei, dikatakan pada jemaat di situ, sekalipun engkau miskin tetapi engkau kaya. Bagaimana ini? Dan inilah keadaan kita pada hari-hari ini. Di dalam kesulitan dan tantangan semacam demikian, kita harus diperkaya, saudaraku. Dan kita ingin memperkaya diri kita di dalam Tuhan. Kita tidak akan membiarkan diri kita, saudaraku, pada akhirnya tenggelam. Kita ingin hari lepas hari, kita mendapatkan pengertian, pemahaman, membuka cakrawala. Sekali lagi tidak peduli siapa engkau, pendidikanmu, latar belakangmu, statusmu di dalam hidup ini. Gak jadi masalah di mana engkau tinggal. Dunia mengukur dengan ukuran-ukuran begitu. Tapi Tuhan tidak mengukur dan tidak pernah mengukur. Saudaraku, dengan ukuran-ukuran semacam demikian. Ukuran Tuhan adalah bahwa kau dan saya adalah manusia-manusia yang mencari akan dia, mengikut akan dia. Dan dengan itulah kita jalan di dalam kehidupan ini. Segala sesuatu tidak instan. Makin hari kita masuk di dalam dunia yang modern ini, semua kita ingin cepat, instan. Tidak ada yang instan, saudara. Semua membutuhkan pada diri kita, Anda dan saya, kita berdoa dan kita bekerja.
Dua hal ini selalu ada di situ. Tidak hanya sibuk berdoa melulu, berpuasa melulu, merenung saja. No, kita harus berdoa dan bekerja. Dan kalau hikmat ini kau ingin dapatkan di dalam hidupmu, mulailah. Ketika kau pulang, ketika kau membaca sesuatu, kau mendengar sesuatu, pelajaran apa? Pengertian apa yang dapat memperkaya diri saya? Sekali lagi kau mau, kau rindu, kau ingin, kau dapatkan. Tapi kelas pribadi-pribadi yang, ya udah cukup deh, berhenti aja pada khotbah yang kita dengar pada hari ini atau ayat-ayat demikian. Saudaraku, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang pada akhirnya tidak pernah maju, tidak pernah meningkat. Tapi hikmat akan memperkaya engkau dan saya. Kalau kita merindukannya, mencarinya, mengetuk akan pintu itu, pintu dibukakan. Dan pintu itu terbuka lebar bagi dirimu dan saya. Maka saudaraku, Alkitab itu tidak berhenti hanya tertulis apa yang dalam buku itu. No. Dia akan memberikan kepadamu pengertian-pengertian yang makin luas, yang makin dalam. Dan dengan itu semuanya, saudaraku, kita semua akan mendapatkan kebahagiaan. Dan kita akan bersuka cita di dalamnya. Sebab pengiringan kita kepada Tuhan selalu membawa diri kita ada di dalam semangat, keteguhan, kerinduan, dan kehausan. Dan itu memperkaya diri kita, kita membagikannya kepada orang lain. Setiap kali kau berbicara, di sini bilang susah, jangan di situ ikut kor susah. Di sini ikut bicara tentang kor, habis saya. Di sini juga ikut, habis. No. Ada banyak orang mengeluh, ada banyak orang menghadapi kesulitan, tapi kau datang dengan berita, the good news. Bukankah ini yang kita bicara tentang firman Allah? The good news. Berita-berita baik. Yang kau ingin bagikan, yang kau ingin salurkan, bangkitkan. Pribadi lain. Apapun itu juga. Saya bersyukur bahwa dalam periode-periode ini masih ada orang-orang yang mengajak saya untuk berdoa melalui WA ini. Bukan main. Saya mengingat akan teman saya yang pada hari kemarin baru dioperasi dahsyat sekali. Saudaraku, dari punggungnya di belakang. Operasi yang hebat di Taiwan. Saudaraku, membacanya saja. Tapi tentu saya harus mengisi. Sebelum dia berangkat saya berdoa 2 kali dengan dia. Dan tadi tentu saya harus menyampaikan berita-berita yang memberikan dia berita apa yang kau sampaikan. Kabar apa yang kau sampaikan, saudaraku, di dalam segala keadaan ini? Berita buruk, berita negatif, cara hidup yang negatif, ataukah cara hidup yang positif, yang selalu penuh dengan gairah. Kau akan menjadi raja wali yang naik terbang. Kau tidak akan menjadi lelah, dan kau tidak akan menjadi lesu. Tapi kau akan menjadi raja wali yang senantiasa terbang. Dibaharui dari hari ke hari. Mengiring akan Tuhan. Hari lepas hari. Bertambah-tambah indah. Dan kalau COVID ini kita jalani, saudaraku, tidak. Hari lepas hari menjadi semakin buruk. Itu berita dunia, itu berita sekarang ini. Tapi di dalam dirimu dan dalam diri saya, setiap hari bertambah-tambah indah. Dan bersama dia, Yesus Tuhan, kau akan jalani hidup ini. Lewati entah berapa lama lagi. Segala kenyataan dan fakta dunia ini. Tapi orang Kristen tidak hidup hanya oleh karena fakta. Orang Kristen hidup oleh karena percaya. Bukan karena melihat. Tapi karena percaya. Dan kalau ini menjadi bagian hidupmu dan bagian hidup saya, berbahagialah kita. Bahwa hari ini kita berkumpul di sini. Kita beribadah kepada Tuhan. Dengan penuh kepastian dan penuh keyakinan juga saudara-saudara kita. Yang nanti sore akan mendengarkan di dalam streaming. Semuanya boleh menyadari. Bahwa mengiring Tuhan tidak pernah menjadi lelah. Tidak pernah menjadi lesu. Dan tidak pernah mengenal berhenti. Di dalam dia, engkau senantiasa mendapatkan perkara-perkara yang baru. Segala hal yang memperkaya dirimu. Dan engkau akan makin bersuka cita di dalam dia. Karena dialah Tuhan yang tidak berubah. Dahulu, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, mari kita siapkan akan perjamuan ini. Oh, the blood of
Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Darah Yesus yang menyucikan kita dan menjadikan kita kembali putih seperti salju. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Langsung aja, Pak. Mari saya persilakan kau duduk. Oh, the blood. Silakan duduk, saudara. Terimalah darah dan tubuh Kristus di dalam tangan. Oh, Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. One more time, Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me. Oh, hallelujah, Jesus. Thy grace, salvation, so rich and Terima kasih Tuhan mau menyelamatkan akan diri kami, jiwa kami, hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk membuat saya menjadi utuh kembali, tidak setengah-setengah. Tuhan tidak ala kadarnya, Kau berikan kami utuh. Kami disebut orang-orang kudus karena Engkau Tuhan. Forgiving to me Thy grace, salvation, so rich. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita angkat tubuh dan darah Kristus. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you. Siapkan saudara akan tubuh dan darah Kristus. Give me hope. Thank you, Lord, for giving to me Thy grace, salvation, so rich and free.
Dan seperti kita siang hari ini, mari kita terima tubuh Kristus di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ikai nalamas. Bagikannya akan cawan itu. Seperti halnya pada siang hari ini, terimalah darah Yesus, minumlah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami lakukan bukan acara ritual sekali sebulan, tapi dia merupakan pernyataan iman kami bahwa kami percaya akan tubuh Kristus yang sudah mati kami dan darahnya yang memperbarui kami. Inilah iman kami Tuhan, dan iman itu tidak sia-sia. Karena dengan iman itulah kami hidup, dengan iman itulah kami bergerak, dan dengan iman itu kami ada sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau sendiri memberkati akan persembahan dan perpuluhan yang kami bawakan pada pagi hari ini, agar gerejamu tetap dapat berjalan dengan baik. Kuduskan dan sucikan apa yang kami persembahkan, dan berkati setiap pribadi di dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan di dalam kesempitan hidup ini. Keluarganya, anak-anaknya, apa saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita mengatakan Amen. Ya, Good News hari ini dengan tema mencari dan menggali hikmat ilahi. Seringkali ayat ini dibaca sebagai bagian terpisah dari konteksnya dan membingungkan banyak orang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Namun dalam prakteknya tidak selamanya kelompok tersebut dapat memalukan orang berhikmat. Tidak jarang justru mereka memiliki hidup yang dangkal. Pribadi semacam ini mudah tersinggung, tidak dapat berpikir panjang, bertindak semau gue, sulit diatur, tidak dapat diajar bertukar pikiran, memandang negatif orang lain dan sebagainya. Jadi bagaimana kita melihat makna dalam ayat di atas? Bahwa orang-orang Korintus yang dipanggil Tuhan tersebut dan setiap anak Tuhan yang merasa dirinya ada dalam kelompok tersebut harus kemudian memiliki hikmat ilahi. Ia boleh bodoh dalam arti tidak berpendidikan, tidak terpandang, tidak kaya, namun memiliki hikmat ilahi, sehingga dunia akan heran dan memuliakan Allah karena pribadi-pribadi ini dipakai Tuhan dengan heran dan ajaib dan memalukan orang-orang yang berhikmat dunia. Untuk itu pribadi-pribadi ini harus terus berjalan dan bertambah terus dalam Tuhan, dalam 2 Petrus 1 ayat 5-8. Kalau tidak, maka dikatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, dalam 2 Petrus 1 ayat 9. Dalam suasana hidup berkelompok misalnya dalam lingkungan gereja akan jelas terlihat pola hidup kita masing-masing. Seberapa jauh hikmat ilahi yang datang dari firman Allah dan Roh Kudus mempengaruhi pola hidupmu. Apakah kehadiranmu akan membawa berkat atau membawa keresahan, pertentangan dan perpecahan? Hidup berkelompok dan bekerja dalam kelompok akan memperlihatkan dengan jelas siapa dan apa Anda. Berbahagialah Anda dari latar belakang manapun Anda berada di dalam gereja Tuhan. Anda diikat menjadi satu tubuh yang dapat bergaul, bekerja sama dan berkomunikasi dengan hikmat
yang Allah berikan, sehingga dunia dapat melihat bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Tetapi apabila di antara kamu ada yang berkekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Dalam Yakobus 1 ayat 5. Selamat mencari dan menggali hikmat Allah. Untuk selanjutnya, ibadah umum kita akan tetap laksanakan di jam 8, hanya satu kali sampai diumumkan bila ada perubahan. Kemudian ibadah anak online, saudara bisa ikuti pada jam 10 di YouTube channel GKNS. Kemudian ibadah umum online hari ini akan ditayangkan nanti sore pada jam 18 di YouTube channel GKNS. Tetap ikuti protokol kesehatan, gunakan masker dan face shield, kemudian periksa suhu tubuh, juga cuci tangan sebelum dan sesudah ibadah, dan jaga jarak. Perjamuan kudus kita sudah sama-sama melaksanakan hari ini, dan cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ketua. Jadi sekali lagi saudaraku, kenapa kita tidak membuat akan berita mingguan, the good news, karena memang nggak boleh. Jadi kertas-kertas itu semacam demikian dinilai rawan, dan dengan demikian kita tidak membagikannya kepada engkau seperti biasanya. Jadi hanya dibacakan. Dan kadang-kadang saya sendiri terkejut, saudaraku, membaca tulisan yang saya buat sendiri, nggak tahu 5 tahun yang lalu, tahu 10 tahun yang lalu. Lalu saya menyampaikannya kepada engkau pada pagi hari ini. Dan nampaknya apa yang tertulis, apa yang saya sampaikan hari ini, bukan main, sudah itu pernah saya tulis entah kapan lagi, berapa tahun yang akan lalu itu. Berbahagialah engkau sekali lagi, saudaraku, bahwa engkau mau mencari, mengerti, memahami, dan menarik pelajaran. Mari kita angkat berdiri, mari kita mengakhiri ibadah kita singkat padat. Sekali lagi, pulang dari tempat ini, cuci tangan, kalau nggak di sini, di depan, kita ingin sedikit lewat gitu, lihat engkau, saudaraku, walaupun wajahmu sulit untuk dikenal, tetapi engkau dan saya tetap ada di dalam sukacita. Bapa di dalam sorga, di akhir dari ibadah kami yang pendek singkat padat ini, engkau sendiri Tuhan melihat akan kerinduan kami untuk tetap menjadi Kristen-Kristen yang dinamis, Kristen-Kristen yang hidup, Kristen-Kristen yang selalu haus dan lapar, Kristen-Kristen yang selalu mau belajar, Kristen yang mencari akan hikmat itu. Ketika kami memperhatikan, ketika kami melihat, kami mendapat pelajaran-pelajaran hidup yang luar biasa, memperkaya kehidupan kami. Jadikan kami, setiap pribadi kami, berkat untuk orang lain, melalui kata-kata kami, doa kami, melalui penghiburan yang kami berikan, apa saja, hidup kami ini sungguh-sungguh menjadi berkat untuk orang lain. Sementara Tuhan kami akan pulang dari tempat ini, kami tetap berdoa, Tuhan untuk Pak Indro, apapun keadaannya, Tuhan jamah dia, kuatkan dia, hiburkan dia, keluarganya, supaya di dalam segala keadaannya yang sangat memprihatinkan, dia boleh tetap dapat tegar dan kuat. Saudara kami Antonius yang baru operasi mata kanannya, Tuhan pulihkan dia, jamah dia, supaya dia kembali dapat beribadah dengan tenang, dengan baik. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk Sri, sekretaris gereja, kau beri dia kekuatan Tuhan, agar dengan demikian jantungnya dapat berfungsi dengan normal, dan ginjalnya dapat tetap bekerja dengan baik. Untuk setiap pribadi Tuhan, tak dimanapun mereka berada pada hari ini, di dalam segala kesulitan, tantangan, di dalam segala kekhawatiran, hiburkan mereka semua, kuatkan mereka semua, bawa mereka Tuhan, di dalam kerinduan mencari akan Engkau, bawa mereka untuk beribadah, sehingga ibadah kami mungkin harus dilakukan 2 kali. Dan apapun juga Tuhan, kami ingin menjadi Kristen-Kristen yang senantiasa memberkati, dan bukan hanya menjadi Kristen yang menerima segala sesuatu. Kami berdoa Bapa di sorga untuk Indonesia, negeri tercinta, dengan segala masalah Tuhan yang luar biasa sulitnya. Tolong presiden kami, tolong pemimpin-pemimpin negara kami yang tulus dan benar, dan di dalam segala keadaan yang hampir mustahil ini, negeri kami dapat tenang dengan teduh, menjalani akan kehidupan ini, melewati akan terowongan yang gelap ini, menuju titik terang yang ada di depan di sana. Sidang jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, angkatlah tanganmu, pulanglah dengan damai sejahtera, jalanilah akan kehidupanmu di minggu yang akan datang. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan,
bahwa kau tidak pernah sendiri. Tapi Allah Tuhanmu, Dia memegang kau dengan tangan kanannya, dan Dia membawa engkau kepada kemenangan. Anugerah Allah Bapa, persekutuan di dalam anaknya dan di dalam Roh akan mengembali hati dan pikiran. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita kedua kali. RPG Keluarga Mandiri. RPG Keluarga Mandiri adalah rumah pengembalaan yang hanya dihadiri oleh anggota keluarga sendiri, dipimpin oleh kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga, dilaksanakan sesuai waktu yang disepakati, dan bahan sharing akan dibagikan oleh pengurus gereja melalui WhatsApp. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.